Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini saya masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Sejarah Kebo Iwa. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mengungkap eksistensi Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Mundur. Sebagaimana diketahui bahwa ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343 Masehi membawa perubahan besar di Bali, terutama dalam tata pemerintahan. Para Arya dan Waisya dari Majapahit yang berjasa dalam menaklukkan Bali itu antara lain Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Dalancang, Arya Benculuk, Arya Kutawaringin, Arya Belok, Arya Wangbang Pinati, Arya Kepakisan, Arya Sentong, dan para Arya lainnya. Sedangkan 3 Waisya yang turut juga dalam ekspedisi itu adalah Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur atau Tan Mundur. Kini ketiga Waisya tersebut menyebar di seluruh Bali. Namun di antara mereka belum saling mengenal keberadaannya satu sama lain. Untuk bisa saling mengenal dari ketiga Waisya tersebut, dari beberapa tokoh sepakat untuk mengadakan sarasahan sehari dengan mengambil tempat di Wantilan Pura Samuan III, Desa Bedahulu, Kecamatan Blah Batu, Gianyar, dengan topik menguak trah Langkasira Arya Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur atau Tan Mundur, serta eksistensinya di daerah Bali. Dari sarasahan tersebut diharapkan akan didapatkan satu sisi dan visi, serta masukan-masukan untuk dapat dijadikan standar dalam menyusun buku sejarah Bali. Penyelenggaraan sarasahan ini diharapkan dapat memberikan udara segar kepada generasi penerusnya dalam rangka kelestarian sejarah dan sekaligus pula mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk memberikan penghormatan dan menyatakan bahwa 3 tokoh tersebut betul-betul ada dan masih eksis di Bali demi Ajeg Bali. Sarasahan akan berlangsung Jumat 29 April 2005 pukul 9 pagi di Wantilan Pura Samuan III, Desa Bedahulu, Blah Batu, Gianyar. Sejumlah pakar direncanakan akan berbicara seperti Profesor Dr. Ai Gede Parimarta atau MA. Peranan sejarah dalam penelusuran Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur. Drs Ai Nyoman Suarda seputar ekspedisi Gajah Mada ke Bali dan perkembangan Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur di Badung, Denpasar, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. Drs Ida Bagus Rai Putra atau Muhammad Hum, Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur dalam sastra babat. Drs Dewa Putu Brata, perkembangan Tan Kober, Tan Kawur, dan Tan Kundur di Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Klungkung, dengan dipandu Drs Ida Bagus Sidemen SU, Arya Sentong,
Om Swastiastu, sejarah mengatakan dalam ekspedisi Mahapati Gajah Mada ke Bali didampingi oleh para kesatria Arya Kediri bersaudara, yaitu Raden Cakradara atau suami Tribhuwana, Arya Damar atau Adityawarman, Arya Kenceng, Arya Kutawandira, Arya Sentong, Arya Belok. Masing-masing kesatria ini memimpin pasukannya menyerang dari segala penjuru mata angin. Diceritakan setelah Bali berhasil ditaklukkan, Arya Damar kembali ke Majapahit, kemudian diangkat sebagai raja di Palembang. Adik-adik beliau ditempatkan sebagai raja di masing-masing daerah di Bali, seperti Arya Kenceng di Tabanan, Arya Sentong di Perean, Arya Belok di Kabakabat, dan sebagainya. Sejarah berdirinya Kerajaan Marga yang berada di Kabupaten Tabanan. Di dalam perjalanan yang panjang, keturunan Ida Betara Sinuhun, Sira Arya Sentong yang pada mulanya diawali dengan mendirikan Kerajaan Umakaang di Alas Pere atau Purana Marga atau Ratmara. Setelah menempuh perjalanan dari Nusa Penida ke Puncak Asa atau Babat Nusa, dengan mendapatkan titah dari Ida Betara dalam Nusa agar tidak membangun kerajaan dari Puncak Asa ke selatan, agar tidak melewati Pura Pusar Tasik. Namun kerajaan yang berada di sebelah barat laut atau Kajakauh Pura Pusar Tasik tersebut tidak bertahan lama karena diserang oleh semut yang begitu banyak, sehingga kerajaan dipindahkan ke utara Marga dengan nama Putri Berean. Raja Berean pada saat itu Anglurah Berean, Ki Gusti Ngurah Pacung Sakti, memiliki dua orang istri. Yang pertama Gusti Luh Pemejakan atau Perami, berputra dengan nama Gusti Ngurah Batan Duren atau Cikal Bakal Puri Carangsari. Sedangkan kedua Niluh Jepun atau Penawing tak lain putri dari Ki Dukuh Titi Gantung, berputra dengan nama Ida Arya atau Cikal Bakal Puri Marga. Maka dengan demikian Ida Arya menjadi putra mahkota Berean sekaligus Marga karena ditinggal oleh Gusti Ngurah ke Carangsari. Maka beliau kembali ke Marga dengan mendirikan sebuah kerajaan sementara di Taman Lebah. Kemudian beliau mendirikan kerajaan yang lebih besar sebelah timur laut atau Kajakangin, Pura Pusar Tasik dengan nama Puri Agung Marga atau Ratmara. Adapun silsilah Puri Marga keturunan Ida Arya dengan kerajaan yang dipegang antara lain: 1. Gusti Palangan atau Pun Agung Marga, 2. Gusti Wayahan Geria atau Puri Taman Marga, 3. Gusti Nyoman Anda atau istri mengisi ke Puri Berian, 4. Gusti Ketut Celuk atau Puri Belayu, dan 5. Gusti atau Manjingan ke Mengwi. Babat Ki Tambyak. Dikisahkan ada seorang Brahmana sakti datang ke Bali menyertai Paduka Batara Putra Jaya yang bersemayam di Pura Besakih dan Sang Hyang Geni Jaya yang bersemayam di Gunung Lempuyang. Beliau adalah Begawan Maya Cakru yang gemar bertapa dan
berasrama di Silayukti. Entah berapa hari lamanya Baginda Pendeta tinggal di Bali. Dia pun bermain-main di desa Panarajon di tepi Danau Batur. Tiba-tiba ia disusul oleh istrinya. Ketika tiba di desa Panarajon, ia sangat kaget melihat istrinya menyusul perjalanannya. Baginda Pendeta berkata, "Wahai Adinda, apa sebabnya Adinda datang menyusul perjalanan Kakanda tanpa merasa lelah?" Istrinya menjawab, "Sujud hamba ke hadapan paduka pendeta. Hamba berhasrat menyusul perjalanan paduka." Begawan Maya Cakru menjawab, "Wahai istriku, Kakanda bermaksud menghadap paduka Bahtari di ulun danau. Oleh karena Adinda sedang hamil, janganlah Adinda mengikuti Kakanda." Ketika sang pendeta berkata demikian, tampak istrinya masih tetap bersikeras menyertai suaminya agar dapat menghadap paduka Bahtari. Mereka berjalan amat cepat. Tiba-tiba mereka sudah sampai di tepi Danau Batur. Di sana ada sebuah batu datar terletak di bawah pohon kayu emas atau kayu sena. Di sanalah istrinya duduk karena terlalu lelah dalam perjalanan. Tidak lama kemudian bayinya pun lahir dan jatuh di atas batu. Batu itu pecah. Baginda Pendeta berkata, "Wahai anakku yang baru lahir, aku terpesona menyaksikan kelahiranmu. Jatuh di atas batu, namun engkau tidak cedera dan tetap hidup. Karena itu aku memberikan nama Tambayak. Sekarang aku akan kembali ke alam dewa atau moksa. Semoga engkau selaku keturunanku tetap bahagia, panjang umur, sampai kelak tetap dikasih oleh Raja-Raja Bali." Demikianlah kata-kata Begawan Maya Cakru. Lalu beliau menggaib. Tidak dikisahkan lagi Baginda Pendeta. Sekarang dikisahkan bayi itu sedang menangis menjerit-jerit di atas batu. Tidak panjang lebar dikisahkan, tersebutlah seorang kebayan dari desa Panarajon sedang bermain-main di tepi danau. Bayi itu dijumpai sedang menangis di bawah pohon kayu emas. Lalu diambilnya. Bayi itu berhenti menangis. Kebayan Panarajon memungut bayi tersebut dan dijadikan anak angkat. Entah berapa hari lamanya bayi itu dipelihara oleh orang-orang Bali Aga. Ia tumbuh dengan sehat. Alangkah besarnya kasih sayang sekalian orang-orang Panarajon kepada si bayi. Ketika dia sudah bisa membalas budi baik penduduk desa-desa di sekitarnya, lalu ia bergelar Pangeran Tambiak. Demikianlah ceritanya bahwa ada seorang rakyat di desa Panarajon Batur amat pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan dan bertabiat mulia. Oleh karena Baginda Raja ingin mengetahui kehebatan Ki Tambiak, maka Ki Jro Kebayaan Panarajon beserta anak angkatnya itu dipanggil agar menghadap ke istana. Demikian pula para menteri istana, antara lain Kepuwaruga yang memerintah di belah batu, diikuti oleh prajurit pilihan. Arya Tunjung Tutur memerintah di Tengganan. Pageringsingan juga diikuti oleh prajurit terpilihnya. Arya Galung Singkal yang bertahta di Taro diikuti pula oleh para prajurit andalannya. Demikian pula Ki Pasung Grigis yang menguasai desa Tengkulak, didampingi oleh seorang prajurit termuka yang dijuluki Pasar Tubuh Bedahulu. Siapa siaga sama-sama memegang senjata. Mereka nampak sama-sama tegar. Siaga dengan bekal keahlian dan kesaktian,
akan bertanding mengadu kekuatan dengan Tambyak. Tidak diceritakan lebih jauh, mereka sudah tiba di kerajaan Bhatanyar menghadap Sri Haji Tapohulung. Selanjutnya, para prajurit itu disuruh membuat benteng pertahanan oleh Baginda Raja di sebelah timur desa Pejek. Orang-orang Panarajon berada di utara, orang-orang Teganan, Belah Batu, Tengkulak, dan Taro ada yang berjaga di timur, di barat, dan di selatan. Lalu Baginda Raja muncul dikawal oleh Kebo Taruna, Kalung Singkal, Tunjung Tutur, dan Pasung Grigis. Itulah para menteri Baginda Raja Sri Haji Tapohulung. Dari kursi singgasana emas, Baginda Raja memanggil seluruh prajuritnya untuk bersama-sama berperang melawan Tambyak. Majulah seorang prajurit si Arya Pasung Grigis yang bernama Kebayan Batu Sepi, yang sudah siap siaga dengan senjatanya, yaitu keris si pedang lembu yang bersinar bagaikan pancaran sinar mercu. Orang-orang Bali Selatan bersorak-sorai, silih berganti oleh karena kemenangan Baginda Kebayan Batu Sepi. Oleh karena beliau sudah termansur jaya dalam peperangan. Pada saat itu orang-orang Panarajon nampak ketakutan. Si Kebayan Panarajon niscaya mampu menghadapi serangan musuh. Karena itu Ki Tambyak disuruh bersiap siaga. Baginda Raja menyuruh Tambyak agar siap berlaga. Dia pun datang ke tengah medan laga, sama-sama menghunus keris. Suara kentongan bertalu-talu, tawa-tawa, kendang besar dan bunyi-bunyian mengalun, diiringi dengan suara gamelan, serta suara kendang dan gong beri yang berbarung gemuruh. Suara gong itu menggema dibarengi sorak-sorai yang tiada putus-putusnya, sungguh bagaikan gelombang lautan. Mereka berdua nampak siaga dan mulai mematukan kerisnya, saling mengintai, saling tangkis, saling sodok, dan saling tendang. Mereka sama-sama pandai memainkan pedang. Mereka bergulat saling tusuk, tubuhnya sama-sama melemas. Debu-debu pun tertidur karena diinjak-injak oleh orang yang sedang berlaga itu. Sungguh-sungguh bagaikan peperangan Bima melawan Suyudana ketika mengadu kesaktian. Namun tiba-tiba dalam sekejap saja Kebayan Batu Sepi terkena tusukan Ki Tambyak sehingga gugur terkapar di tanah. Karena Ki Pangeran Batu Sepi gugur, maka seluruh prajuritnya berang. Abitah artinya dia tidak takut kepada orang banyak. Pergitah artinya dia tidak takut menandingi musuh yang banyak. Dan asayah artinya dia tidak takut mati di tangan musuh. Demikianlah dia tetap berlaga melawan musuh-musuhnya bagaikan roda pemintalan. Tambyak berputar-putar, banyak prajurit yang gugur, tidak ada yang tidak patah lengannya, ada pula ususnya keluar. Mayat bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung di medan laga. Oleh karena itu telah terbukti kehebatan Tambyak. Tambyak disuruh berhenti berperang dan dipersilahkan duduk oleh Baginda Raja, dengan disaksikan oleh seluruh rakyat dan para menteri. Dia pun diberi pakaian kebesaran seorang patih, serta perlengkapan lain yang utama. Oleh karena itu, dia lalu bergelar Ki Patih Tambyak. Entah berapa lama sudah Ki Tambyak menjabat patih. Keadaan negeri sangat tentram di bawah pemerintahan Baginda Raja Sri Haji Bedamurti yang sudah termansur di seluruh negeri. Tidak diceritakan lebih lanjut kejayaan Baginda Raja dalam memerintah Bali. Sekarang
dikisahkan Patih Tambyak menjadi teladan semua rakyat dengan sentosa seluruh anak keluarganya. Ikut serta menjaga negeri turun-temurun menjadi patih, diturunkan dari sifat ayahnya, maka segala bentuk upacara korban selalu dilaksanakan. Adat istiadat berlangsung sebagaimana tercantum dalam Purana. Demikianlah keadaan negeri pada masa pemerintahan Patih Tambyak. Setelah berselang beberapa lama, Sri Haji Gajah Wahana dinobatkan menjadi Raja Baliaga. Namun, tampak kejanggalan-kejanggalan pada masa pemerintahannya, pertanda masa kali sudah tiba. Sekarang dikisahkan kehancuran kerajaan berdahulu yang disebabkan oleh serangan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada yang membuat tipu muslihat dan menjalankan ajaran Aji Sukma Kajanardana. Demikian misalnya terdengar berita kematian Kebo Taruna, tertangkapnya Pasung Grigis di daerah Tengkulak, menyebabkan hancurnya kerajaan berdahulu. Juga karena kesaktian Arya Damar yang menguasai ilmu kadikjayan yang sempurna, Sri Haji Bedamurti berlebih dahulu meninggal. Baginda Patih Kalung Singkal dibunuh oleh Arya Sentong. Adapun Ki Patih Tambyak beserta sanak keluarganya ada yang mati, ada yang masih hidup, ada yang mengungsi terpencar ke sana sini, ada yang menyusup ke desa-desa, ada yang ke sebelah utara gunung yaitu ke desa Bungkulan, ada yang ke Jembrana, ada yang ke Tabanan, ada yang ke timur dan ke selatan. Mereka tidak berani mengakui wangsanya. Di setiap desa yang disusupinya, mereka senantiasa mengaku keturunan Arya Bendesa. Adapun ketika masa kekalahan Baliaga di Bali, tidak ada raja. Para dewa pun cemas menyaksikan kehancuran ini. Tersebutlah seorang pendeta suci yang bernama Deng Hyang Kepakisan. Beliau adalah penasehat Patih Gajah Mada. Konon, beliau lahir dari batu pada saat beliau memuja Dewa Surya atau Surya Sewana. Beliau bertemu dengan bidadari. Bidadari itu dinikahinya. Setelah beliau berputra, putra-putranya itu diminta oleh Patih Gajah Mada sebagai raja. Yang paling tua dinobatkan di Blambangan, yang kedua bertahta di Pasuruan, yang perempuan dinobatkan di Sumbawa, dan terkecil dinobatkan di Baliaga, disertai oleh rakyat yang sakti dan kebal-kebal serta bertabiat mulia. Sungguh-sungguh bagaikan Kresna titisan Dewa Wisnu. Nyata sekali Baginda sudah mendalami Tri Radya. Setelah itu akan dikisahkan Baginda Maharaja Kapakisan yang memerintah Bali, yang kerajaannya diusahakan oleh Patih Gajah Mada beserta pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Si Ganja Tungkul. Lengkap, tidak ada yang kurang, serta didampingi oleh Arya Kanuruhan, Arya Wangbang, Arya Dalancang, Arya Belok, Arya Pangalasan, dan Arya Manguri. Di belakang Arya Wangbang adalah Arya Kutawaringin, dan tersebut pula Arya Gajah Parat datang ke Bali dan menetap di Tianyar. Sedangkan Arya Kutawaringin bertempat tinggal di Toya Anyar. Hal itu disebabkan karena dahulu beliau itulah guru dari Patih Gajah Mada yang kini menyertai perjalanan Arya Kapakisan ke Bali. Ada pula 3 orang Wisya yang berasal dari Majapahit, yaitu Si Tan Kober, Tan Mundur, dan Si Tan Kawur juga datang ke Bali. Demikianlah babat Ki Tambyak yang terdapat dalam lontar.
tidak akan dikisahkan lebih jauh mengenai pemerintahan dalam beserta sanak keluarganya yang beristana di Harasapura atau Kelungkung. Babat Arya Wangbang. Diceritakan Arya Wangbang adalah seorang keturunan Brahmana. Pada zaman dahulu ada seorang pengawal turun ke Bali mendampingi dalam Krishna Kapakisan. Beliau kemudian menguasai wilayah Tabanan. Beliau bernama Kiai Ngurah Kenceng. Beliau beristrikan putri Pangeran Bendesa Tumbak Bayuh dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu 1 si Arya Ranggong, 2 si Arya Ruju Bandesa. Adapun beliau Arya Ranggong amat iri hati terhadap adiknya. Kematian adiknya seakan-akan dicari-cari, namun dia tidak berhasil karena amat besar cinta kasih para dewa terhadap Arya Ruju Bandesa. Ada lagi tipu muslihat si Arya Ranggong, yaitu ada pohon beringin yang sangat besar dan tinggi, tempat persemayaman Drogede dari Nusa Kambangan. Pohon beringin itu sangat angker, berada di Puri Buana. Si Arya Ruju Bandesa disuruh memangkas pohon beringin itu oleh kakaknya. Dia tidak menolak dan segera memangkas pohon beringin itu. Semua orang terpesona menyaksikan si Arya Ruju Bandesa memangkas pohon beringin karena sama sekali tidak tertimpa bencana. Setelah itu beliau bergelar Arya Notor Waringin. Ia amat dicintai rakyat, bakti terhadap dewa, tidak henti-hentinya memuja Tuhan dalam menciptakan kesejahteraan negeri. Demikian seterusnya. Sebuah candi pun telah didirikan oleh Arya Notor Waringin. Namun kakaknya Arya Ranggong masih saja merasa iri hati kepadanya. Tiba-tiba dia minggat dari istana, berjalan menyusup ke tengah hutan sambil memuji kebesaran Tuhan guna mendapatkan kekosongan. Tidak dikisahkan dalam perjalanannya, tiba-tiba dia telah sampai di pinggir sebuah danau dekat desa Panarajon. Di sana dia bertemu dengan Pangeran Bandesa Tambyak. Mereka berdua saling memperkenalkan diri. Alangkah bahagianya Pangeran Bandesa Tambyak dapat bertemu dengan seorang yang berbudi luhur. Entah berapa lamanya Kiai Notor Waringin berada di desa Panarajon, bermain-main di tepi danau. Tiba-tiba Paduka Batara muncul di tengah danau. Mereka berdua segera menyembah. Tidak berselang lama, akhirnya mereka berdua dipanggil untuk datang dan duduk di hadapan Paduka Batara. Mereka menyembah dengan hati yang suci bersih. Setelah selesai memuja, mereka disuruh naik ke puncak bukti. Mereka tidak menolak perintah Paduka Batara. Pada saat mereka berdua tiba di puncak bukit mendampingi Paduka Batara, Kiai Notor Waringin dianugerahi sebuah sumpit. Dia dipersilahkan melihat daerah-daerah melalui lubang sumpit itu. Adapun daerah yang berhak dikuasainya dari timur, barat, utara, dan selatan. Daerah-daerah itu nampak terang, tetapi di arah barat laut terlihat sebuah desa yang gelap. Menurut Batara, konon daerah itu akan dikuasai oleh Ki Ngurah Arya Notor Waringin. Demikian anugerah Batara kepadanya. Beliau Arya Notor Waringin kemudian menguasai daerah Badung, didampingi oleh teman dekatnya yang bernama Bandesa Tambyak. Setelah itu Pangeran Bandesa Tambyak dianugerahi oleh temannya. Wahai Bandesa Tambyak, betapa besarnya cinta kasihmu terhadap diriku, baik pada saat suka maupun duka, sejak dulu sampai sekarang. Saat ini engkau dan aku berada di daerah Badung atas restu Paduka. Sejak dulu sampai kelak, tidak dapat dipisahkan, kita sehidup semati.
Demikian sampai kelak seluruh sanak keluarga dan keturunan Pandesa Tambyak tidak diketahui hukuman. Tidak dijatuhi hukuman mati jika engkau mendapat hukuman mati. Hal itu dapat dibayar dengan uang. Jika engkau didenda dengan uang, itu dapat diampuni. Harta milikmu tidak dapat dirampas. Jika engkau bersalah, engkau akan diusir dan terampuni. Demikian anugerah Raja Badung kepada Pangeran Tambyak. Entah berapa lamanya Sri Anglurah Notor Waringin menjadi Raja Badung, didampingi oleh abdi setianya yaitu Pangeran Tambyak. Betapa sejahteranya negeri Badung. Tidak ada musuh yang berani menandingi Baginda. Semakin hari semakin besar restu dan anugerah Batara kepada Baginda. Beliau berhasil membunuh burung gagak siluman, sehingga dia diangkat sebagai menteri oleh Dalem, memimpin para menteri. Entah berapa lamanya Kiai Notor Waringin memerintah negeri Badung. Timbullah niat buruk Ki Pendesa Tambyak dengan mengadakan huru-hara di istana. Karena itu dia disuruh menguasai desa-desa berikut penduduknya di daerah Bukit Pecatu. Ada pula yang diusir ke Sumatera dan ada yang ke Desa Pahang. Semua keturunannya hidup tentram. Tidak akan dikisahkan lebih jauh perihal Sri Anglurah Notor Waringin yang berkuasa di negeri Badung. Putra-putranya silih berganti, turun-temurun menjadi raja. Ada yang bertahta di Purit Tambangan, ada yang bertahta di Purit Denpasar, dan ada bertahta di Puri Kosiman. Adapun Pangeran Pendesa Tambyak yang berada di Desa Pahang, kemudian mengungsi ke Desa Timbul Sukawati beserta istri, anak-anaknya, dan Gusti Grenceng serta Gusti Prasan. Entah berapa lamanya mereka berada di Sukawati, lalu mereka berpindah lagi karena kekalahannya melawan Cokor Dakarang. Gusti Prasana sudah lebih dulu kembali ke Badung bersama-sama Gusti Grenceng. Adapun Ki Pandesa Tambyak yang masih tertinggal di Sukawati menyamar menjadi Pangeran Pahang. Dia pun masih dikejar-kejar oleh Dewa Nataran. Karena itu ia lari untuk bersembunyi ke pinggir Sungai Wos. Setelah itu dia lari ke arah barat menuju Desa Mantring. Hujan dan angin ribut menyelimuti daerah di sekitar desa itu. Karenanya orang-orang yang mengejarnya kembali pulang. Di sana Pangeran Pahang menangis terseduh-seduh. Katanya, "Oh Tuhanku, dewa dari semua dewa beserta Paduka Batara Sang Hyang Siwaradia dan leluhurku yang berada di Desa Panarajon dan Paduka Batara dalam di Desa Pahang, lindungilah hamba dari kematian dan kejaran musuh." 3-4 kali ia memuja Paduka Batara. Tiba-tiba dari pohon beringin itu muncul sinar, dan Buta Panjilandung menampakkan diri. Amat kasihan melihat Ki Pandesa Tambyak menangis di sisi tempat tidurnya. "Wahai Pandesa Tambyak, aku menganugerahimu agar engkau menemukan keselamatan." Ki Tambyak menjawab, "Oh Tuhanku, siapa gerangan yang masih menaruh belas kasihan terhadapku? Wahai Tambyak, aku adalah Buta Panjilandung, dewa dari semua dewa di pohon beringin ini. Wahai Tambyak, semoga engkau menemukan keselamatan, panjang umur, sanak keluarga, dan keturunanmu mendapatkan kesejahteraan, dicintai oleh masyarakat, oleh semua makhluk, dan tidak tertimpa mara bahaya. Sujud hamba ke hadapan Batara Abdi Paduka Batara. Tidak akan meninggalkan desa ini, supaya ada yang menyembah Paduka Batara di sini. Seanak keluarga dan keturunan hamba turun-temurun tidak akan lupa menyembah Paduka Batara. Wahai Pandesa Tambyak, janganlah engkau lupa akan janjimu." Demikianlah anugerah. Setelah itu beliau menggoib lagi. Karena itulah jalan dinamakan Rurung Panji.
Tidak dikisahkan lagi keadaan Ki Tambyak. Sekarang akan diceritakan Sri Agung Karang bertahta di daerah Tapesan. Negerinya amat sejahtera, tidak jauh berbeda dengan kakaknya yang bertahta di Paliatan. Tidak diceritakan lagi idat Dewa Agung Karang. Kini akan diceritakan Ki Bendesa Tambyak yang menetap di desa Celuk Mantring. Sama-sama memiliki tempat tinggal. Setelah itu beliau memindahkan leluhurnya dari desa Pahang diwujudkan dalam bentuk area Batara Raditya, dijadikan tempat persemayaman Batara Panji Landung yang berada di Majiasari. Demikian cerita Ki Bendesa Tambyak yang berada di Celuk Mantring, sudah tersurat dalam lontar atau prasasti.